Baik, selamat pagi adik-adik yang terkasih. Hari ini kembali bersama dengan saya, Ibu Ferayanti Simermata, yang mengajar di SMP Bina Bangsa 03. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari materi bab 1 kelas 7 ya. Aku diciptakan sebagai citra Allah yang unik. Dengan subtema, aku diciptakan sebagai pribadi yang unik. Nah, yang pertama yang harus kita bahas yaitu tentang keunikan yang ada pada diri seseorang. Allah menciptakan manusia berbeda-beda satu dengan yang lain. Sekalipun terlahir sebagai manusia kembar, tetapi mereka mempunyai keunikan tersendiri. Keunikan itulah yang seharusnya kita syukuri sebagai anugerah dari Allah. Keunikan diri manusia dengan ciptaan lain adalah manusia memiliki martabat luhur, karena di dalam menciptakan manusia, Allah itu menciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hal ini bisa kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Keunikan yang ada pada diri seseorang itu meliputi 1. Fisik, ya. Setiap manusia mempunyai bentuk tubuh yang berbeda satu sama lain. Mempunyai warna kulit yang berbeda juga satu sama lain. Dan juga rambut yang berbeda. Ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, dan ada juga yang berambut ikal. Yang kedua itu adalah dari segi psikis. Psikis ini meliputi karakter seseorang, kebiasaan, sifat baik, sifat buruk, itu semua termasuk dalam psikis. Yang ketiga, manusia itu juga mempunyai bakat dan kemampuan. Bakat dan kemampuan itu meliputi kecerdasan, keterampilan, dan lain-lain. Yang keempat, manusia itu unik dari pengalaman hidup. Semua manusia mempunyai pengalaman hidup atau jalan hidup yang berbeda-beda. Nah, baik dari latar belakang, keluarga, lingkungan, pengalaman-pengalaman, ada pengalaman yang menyenangkan, ada juga pengalaman yang menyedihkan. Semua itu berbeda. Yang kedua itu adalah kelebihan manusia dengan ciptaan lain. Apa sih yang membedakan manusia itu dengan ciptaan lain? Apa sih kelebihan antara manusia dengan ciptaan lain? Kelebihan yang pertama adalah dari segi penciptaan. Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Hal ini bisa kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Ini merupakan dasar utama keunikan dan martabat luhur manusia. Manusia adalah makhluk satu-satunya yang disebut dengan citra Allah. Kelebihan manusia yang kedua adalah manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Karena citra Allah, manusia adalah seseorang, bukan sesuatu ya. Manusia itu adalah pribadi. Manusia memiliki nilai yang melekat pada dirinya sendiri
yang tidak bisa diperlakukan seperti barang atau suatu alat. Dan juga martabat manusia itu sebagai pribadi memiliki keistimewaan dalam relasi dengan Allah. Dilengkapi dengan kemampuan istimewa. Keunikan manusia dibanding ciptaan lain disebut juga dengan karunia dasar. Karunia dasar itu meliputi akal budi, yaitu kemampuan berpikir, kemampuan menyadari diri, dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Berikutnya itu kehendak bebas, kemampuan untuk memilih dan bertindak tanpa paksaan, serta bertanggung jawab atas pilihannya. Manusia juga memiliki hati nurani sebagai suara batin yang membisikkan kewajiban moral dan menilai perbuatan. Yang berikutnya kita akan bahas contoh perilaku manusia sebagai citra Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manusia itu harus memancarkan kasih dan belas kasih kepada sesama dengan saling menghormati, saling mengasihi, saling mengampuni, tolong-menolong, dan sikap jujur. Yang kedua, manusia itu juga harus bertanggung jawab atas kehendak bebas dan akal budi dengan cara menggunakan waktu luang dengan bijak. Bertindak yang menyakiti hati orang, tetapi bertindaklah sesuai dengan hati nurani, menjauhi kekerasan dan permusuhan. Yang ketiga, manusia itu bisa menjaga kelestarian alam ciptaan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, menghemat sumber daya alam, dan merawat tumbuhan dan hewan. Ada hal-hal yang patut dibanggakan sebagai laki-laki dan perempuan. Sebagai laki-laki, apa yang harus kita banggakan? Yang pertama, pribadi yang kuat dan setia. Maka laki-laki itu harus bangga menjadi pelindung dan akan menjadi penopang. Yang kedua yang patut dibanggakan oleh laki-laki yaitu penggunaan akal budi yang bertanggung jawab dan berani mengambil keputusan yang benar. Yang ketiga, peran dalam kehidupan mampu menjadi pemimpin yang melayani. Ya. Jadi laki-laki itu harus bisa menjadi pemimpin yang melayani, bukan hanya dilayani. Yang keempat, laki-laki itu mempunyai emosi dan karakter yang mampu mengendalikan diri, memiliki keberanian moral, dan menghormati wanita. Dan yang terakhir yang patut dibanggakan oleh seorang laki-laki adalah mempunyai bakat dan talenta yang dapat digunakan untuk kebaikan bersama. Sebagai perempuan, tidak kalah juga ada hal yang patut dibanggakan. Yang pertama, perempuan itu bermartabat lemah lembut, memiliki hati yang lembut, penuh kasih, dan kepekaan emosional. Yang kedua, perempuan itu berperan dalam komunitas, mampu menjadi pemersatu perdamaian dan sumber kekuatan batin. Yang ketiga, perempuan itu mempunyai kreativitas dan kecantikan batin, memiliki keindahan batin yang terpancar melalui kebaikan budi pekerti dan budi luhurnya. Yang keempat yang patut dibanggakan menjadi seorang perempuan adalah daya tahan dan kekuatan iman, mampu menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan. Demikian
yang dapat saya terangkan atau yang dapat saya bagikan pengalaman tentang manusia sebagai citra Allah. Terima kasih. Artinya tadi yang sudah kita rekam itu sudah tersimpan di PowerPoint-nya. Coba kita